Hai, aku Adit. Di video kali ini aku akan membahas seorang wanita psikopat, pembunuh berantai, dan juga dijuluki sebagai wanita Dracula yang berasal dari bangsawan Hungaria. Zaman sekarang kalau mau cantik itu gampang banget, soalnya metode perawatan itu sudah tersedia di mana-mana. Mulai dari klinik kecantikan, belum lagi ada skincare yang harga murah sampai harga sultan. Ya kembali lagi ke budget kita masing-masing sih, sesuai kemampuan kita masing-masing. Tapi di sini perawatan yang aku sebut ini masih kategori aman sama wajar. Lain halnya dengan perawatan kecantikan yang dilakukan oleh putri bangsawan yang bernama Elizabeth Bathory. Perawatan kecantikan yang dilakukan Elizabeth ini terbilang kejam dan sangat sadis. Soalnya dengan cara menyiksa pelan-pelan dan membunuh para gadis-gadis yang masih perawan, diambil darahnya lalu diminum sama Elizabeth. Tujuannya biar dia kelihatan tetap awet muda dan tetap cantik. Elizabeth lahir pada tanggal 7 Agustus 1560 dari keluarga yang tajir dan kaya banget. The Travel mencatat kedua orang tuanya ini merupakan orang yang sangat kaya di Transylvania. Ayahnya bernama George Bathory dan ibunya bernama Anna Bathory. Belum lagi nih keluarga besarnya ini menempati posisi-posisi penting dan jabatan-jabatan yang sangat tinggi di Hungaria. Sepupunya Elizabeth yang bernama Stephen Bathory menempati posisi sebagai Raja Hungaria. Belum lagi kakak laki-lakinya Elizabeth yang menempati posisi sebagai Hakim Hungaria. Tambah lagi pamannya si Elizabeth yang merupakan Raja Polandia. Jadi wajar keluarga ini ditempatkan atau dinamakan keluarga yang tajir, kaya, dan punya nama besar. Makanya dibilanglah bangsawan yang sangat terpandang pada saat itu. Nah, keluarga Elizabeth ini ternyata penganut kepercayaan, setanisme, dan paganisme. Makanya nggak heran sejak kecil si Elizabeth ini diajarkan untuk melihat hal-hal yang berbau kekejaman yang nggak wajar ditonton oleh seorang anak kecil. Tapi dipaksa untuk melihat langsung setiap aksi-aksi brutal yang dilakukan keluarganya biar Elizabeth ini punya mental kejam dan gak punya empati sama orang lain. Kalau kita kan anak-anak itu diajarkan supaya punya mental yang baik atau mental yang sehat, supaya anak besar nanti bisa jadi orang yang berguna, minimal jadi orang baik lah di masyarakat. Kalau di keluarganya ini kebalikannya, malah anak dicokokin hal-hal yang buruk biar nanti besar jadi orang yang kejam dan sadis. Elizabeth kecil ternyata punya penyakit bawaan, yaitu penyakit epilepsi. Nah, cara pengobatannya pun terbilang sangat aneh karena keluarganya ini penganut paganisme atau setanisme. Jadi, caranya dengan mengambil darah dari orang yang nggak sakit epilepsi, terus darah itu diolesi di bibirnya si Elizabeth pada saat kambuh. Nah, by the way, kedua orang tuanya ini ternyata masih ada hubungan darah pas dinikahkan. Nah, mungkin ini jadi salah satu faktor genetik, makanya si Elizabeth ini sakitlah epilepsi. Pada tahun 1575, di usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth ini dinikahkan dengan seorang pria bangsawan yang bernama Franz Nedesti, yang usianya ini terpaut 10 tahun lebih tua dari si Elizabeth. Tapi sebelum acara pernikahan ini, Elizabeth ini sempat juga punya gosip atau rumor di mana dia pernah hamil di usia umur 13 tahun dan anak yang dilahirkan itu dikasih atau dititipkan kepada penduduk lain untuk dibawa pergi jauh-jauh supaya menjaga nama baik dari keluarganya Elizabeth ini. Ya ini kan masih gosip ya, belum tentu bener ya. Orang artis zaman sekarang aja digosipin, apalagi putri yang kayak gitu. Udah tajir, punya nama besar, bangsawan pula lagi. Ya wajar lah kalau sampai dia ini punya gosip-gosip seperti itu. Si Franz ini kan berasal dari bangsawan yang lebih rendah. Mungkin di sini lebih sederhana ya. Kalau si Elizabeth ini kastanya lebih tinggi lah. Elizabeth gak menggunakan nama belakang dari si Franz, malah kebalikannya. Si Franz menggunakan nama belakang dari si Elizabeth, jadi Franz Bathory. Nah, sedangkan Elizabeth tetap menggunakan nama belakang dari keluarganya. Lucu gak sih? Nah, orang tuanya si Elizabeth ini kan tajir banget, kaya banget, gak tanggung-tanggung, ngasih hadiah itu gak kaleng-kaleng babes, berupa hadiah castle. Nah, castle ini bernama Castle Chessy. Nah, castle ini juga akan berubah menjadi tempat eksekusi para korban-korbannya Elizabeth nanti. Nah, si Franz ini terkenal banget dengan keberaniannya di medan perang, makanya dia itu mendapat promosi itu menjadi komandan panglima perang untuk melawan kekaisaran Ottoman. Dan dia juga disebut-sebut sebagai pahlawannya Hungaria atau mendapat julukan sebagai Black Hero of the Hungaria. Jadinya si Elizabeth ini seringlah ditinggal-tinggal pergi sama si Franz karena memang tugas tanggung jawabnya ini harus ada di medan perang. Dan mereka pun harus menunda punya momongan atau punya anak nih sekitar 10 tahun, akhirnya barulah mereka punya anak. Orang jarang bersama gimana mau punya anak. Dan dari pernikahan mereka ini mereka mendapatkan 4 orang anak. Nah, si Elizabeth ini ternyata masih kesepian walaupun sudah dikaruniai 4 orang anak. Nah, dia di sini sering ngaca, terus sering nanya sama diri dia sendiri. Kayak misalnya, kok kenapa ya sekarang muka aku nggak kayak dulu ya? Kok udah mulai keriput, udah mulai nggak glowing, aduh tambah lagi ada flek hitam. Nah, kayak kita lah, sudah mulai bertanya-tanya nih, apalagi usia udah nambah. Aduh, udah mulai khawatir, udah mulai bingung. Kalau bisa cari skincare yang cocok banget di wajah kita.
Nah, dia curhatnya ini sama si pelayan terdekatnya itu Dorothy Dentes. Nah, Dorothy Dentes ini kan penganut paganisme atau setanisme. Nah, diberikan tips ya udah otomatis lah gak cocok lah sama naluri atau nalarnya manusia biasa. Dikasihlah tips kecantikan. Nah, katanya nih kalau Putri pengen cantik dan tetap awet muda, minum tuh darah dari gadis-gadis yang masih perawan biar kembali muda lagi dan tetap cantik. Nah, saran gua nih, kalau bisa yang ditanya tuh orang yang waras. Kalau nggak waras, nah kayak gini solusinya. Awalnya si Elizabeth ini nggak percaya dan nggak begitu gubris juga dengan tips yang diberikan si Dorates tadi. Tapi pada satu kejadian, si Elizabeth ini mendapati pelayannya ini nggak sengaja narik rambutnya. Mungkin zaman dulu nggak punya kondisioner, jadi waktu disisir sama pelayannya ini agak ketarik dikit, keceklek dikit. Nah, dasarnya memang dari kecil udah diajarin sadis dan nggak punya empati sama orang lain. Hal sekecil itu aja si Elizabeth bisa marah. Makanya ditamparlah wajah si pelayan itu sekencang mungkin sampai benar-benar darah dari pelayan itu muncrat ke tangan-tangannya Elizabeth. Tuh, pikir nggak gimana kencangnya si Elizabeth waktu tamparnya itu. Sadar darah ada di tangan, si Elizabeth langsung ingat dong tips dari si Dorothy yang katanya meminum darah dari gadis perawat yang bisa bikin awet muda dan langsung cantik. Nah, nggak nunggu lama-lama, si pelayan yang buat kesalahan tadi itu langsung diseret di bawah terowongan di sebuah ruangan, kemudian tangannya digantung dan disayat-sayat nih, biar nanti darah yang mengalir ini ditampung di dalam bak mandi untuk dijadikan si Elizabeth berendam. Udah berasa kayak mandi susu nih Putri. Nah, pas dia tahu khasiatnya langsung begitu mujarab atau mungkin langsung kelihatan di awet muda dan cantik, makin jadilah dia satu persatu pelayan di castle itu habis dibabat dengan cara yang sama. Setiap mengeksekusi para korban-korbannya ini, si Elizabeth ini dibantu oleh keempat pelayannya. Yang pertama nih, si Dorothy tadi yang ternyata menjadi otak dari ide gila. Terus kedua itu ada Anna Dracula, kemudian si Joe, dan juga yang terakhir si Suster Ilona. Si Ferenc ini akhirnya juga pensiun sebagai panglima komandan perang. Soalnya kakinya tuh sering sakit-sakitan, terus nggak bisa jalan sama sekali ya. Kalau dibilang sih kayak lumpuh total gitulah. Tapi pada tahun 1604 si Ferenc pun akhirnya meninggal. Tapi ini meninggalnya dia ini nggak ada hubungannya ya sama kakinya yang sakit itu, beda lagi cerita. Maksudnya di sini tuh penyakit yang lain lagi gitu sampai dia benar-benar meninggal. Terus pas suaminya meninggal, si Elizabeth tobat dong. Ya enggak lah, justru di sini Elizabeth tuh makin gila melakukan aksi-aksi brutalnya itu. Tadinya kan pelayan-pelayannya semua udah dihabisin sama dia, otomatis kan stok darah tinggal sedikit. Mikir dong muter otak gimana caranya mendapatkan darah perawan baru lagi. Ya udah, dibuka tuh lowongan fiktif atau lowongan pekerjaan fiktif supaya gadis-gadis desa bisa datang ke castle dia untuk melamar pekerjaan. Padahal sebenarnya itu jebakannya dia supaya mendapatkan darah perawan lagi. Serem banget nih perempuan. Ya, gadis-gadis desa ini otomatis senang dong dapat pekerjaan dari orang kaya nih, bangsawan di Hungaria. Ya otomatis mereka datang berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan di tempatnya Elizabeth. Padahal mereka nggak tahu loh, disinilah akhir hidup mereka sampai-sampai mereka nggak bisa ketemu lagi sama keluarga mereka. Berbagai macam cara Elizabeth ini menghabisi para korban-korbannya nih. Mulai dari gadis-gadis yang dipotong urat nadinya, terus digantung mengelilingi tuh bak mandi tempat Elizabeth berendam, supaya nanti dia bisa melihat sendiri nih darah mengalir dari atas ke dalam bak mandi dia, biar ada sensasi kepuasan sendiri sama dia. Belum lagi nih gadis-gadis yang sengaja diikat dan dicambuk sama Elizabeth sampai kehabisan darah. Tambah lagi ternyata si Elizabeth ini punya aksi gila, dia suka menggigit nih muka dan juga dada dari para korban-korbannya. Tuh kan udah berasa kayak Dracula di dunia nyata gak sih? Pantesan nih perempuan disebut sebagai wanita terkejam dan tersadis di dunia yang dicatat oleh sejarah. Elizabeth ini panggil pendeta untuk nguburin tuh para korban-korbannya. Tapi awal-awal sih pendeta masih mau ya. Karena memang Elizabeth ini punya alasan tuh, kayak mereka tuh sakit lah, belum lagi mereka ada yang jatuh. Tapi makin lama makin kesini pendeta tuh mulai curiga. Loh, kok masa iya sih tiap hari ada yang meninggal? Makanya ditolaklah permintaan Elizabeth. Karena permintaannya ditolak oleh Pak Pendeta, makanya tuh dia mulai sembarangan buang tuh mayat-mayat yang ada di dalam castle. Ada yang dibuang di sungai lah, di hutan lah, mungkin dimakan binatang juga ada kali ya. Tapi di sini tuh kayak Elizabeth tuh nggak mau peduli dengan mayat-mayat itu. Ya udah, yang penting nggak ada yang tahu, dia aman, ya udah dibuang aja sembarangan. Si Elizabeth ini haus terus-menerus akan darah. Gak cukup tuh dengan darah dari gadis-gadis pelayan dan juga gadis-gadis desa. Dia beralih targetnya ke gadis-gadis bangsawan rendahan nih. Dipikir dia mungkin kualitas darahnya lebih bagus tuh. Makanya dia buat jebakan supaya gadis-gadis bangsawan ini mau datang ke castle dia dengan alasan supaya mau diajari tuh tentang tata krama dan sopan santun ke mereka. Tapi boro-boro diajari, mereka justru dikurung dan diculik sama Elizabeth untuk menunggu antrian pembantaian selanjutnya.
Tapi ada gadis yang berhasil kabur nih dari jebakan si Elizabeth ini dan melaporkan langsung ke pihak berwenang atau disebut kayak otoritas lebih tinggi lah seperti itu. Dari laporan ini, tepat tanggal 30 Desember 1610, akhirnya Castle Elizabeth berhasil digeledah secara menyeluruh pada malam hari yang dipimpin langsung oleh Giorgio Turso yang merupakan sepupunya sendiri dari Elizabeth. Dari penggeledahan ini, mereka menemukan pemandangan yang sangat ekstrim. Mulai dari gadis-gadis yang setengah sekarat pada saat tangannya digantung. Terus juga ada gadis-gadis yang udah meninggal tuh di atas meja selepas dari dicambuk sama si Elizabeth. Terus juga ada gadis-gadis yang masih dikurung menunggu antrian. Belum lagi nih mayat-mayat yang udah berserak banget di dalam ruangannya Elizabeth yang udah gak ngerti gimana posisinya. Ada yang di tangga lah, di depan pintu lah. Pokoknya suka-sukanya Elizabeth lah. Korban-korbannya ini, Elizabeth ini telah membunuh sekurangnya ada 650 gadis-gadis yang masih perawan. Tapi menurut catatan diarinya dia telah membunuh sekitar 612 orang. 4 pelayannya ditahan dan dihukum mati, sedangkan Elizabeth nggak diadili sama sekali karena dia menyandang status bangsawan. Jadi dia cuma dikurung dalam castle-nya sendiri di ruangan yang sangat sempit yang cuma dibiarkan ada celah kecil. Nah, celah kecil ini nanti cuma meletakkan makanannya dia. Nah, pada tahun 1614, seorang pelayan yang biasa ngantarin makanan ke Elizabeth ini ngintip ke celah-celah soalnya si Elizabeth ini nggak sentuh makanannya sama sekali. Terus dia kaget melihat posisi Elizabeth sudah dalam keadaan berubah, yaitu wajahnya menghadap ke bawah tanah atau telungkup. Tepat di usia 54 tahun, tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth pun dinyatakan meninggal. Itulah kisah cerita dari seorang putri bangsawan yang bernama Elizabeth Bathory. Menurut kalian nih, gimana cerita ini? Jangan lupa komen di bawah ya. Masa iya sih pengen cantik sampai harus ngebunuh orang? Ya udah, terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa yang buat kalian baru pertama kali hadir di video aku untuk like, comment, and subscribe di bawah. Sampai jumpa di next video. Terima kasih.